everyone, welcome and enjoy watching my presentation video. Previously, let me introduce myself. My name is Esa Marlia from class MNJ 23C. Okay guys, let's continue to my video and enjoy watching. What is decision theory? Decision theory is a branch of study that examines how individuals or organizations make choice or decision among various alternatives, particularly under conditions of uncertainty or risk. The goal of decision theory is to provide a systematic and rational approach to selecting the best decision based on objective preference and available information. Decision theory involves analyzing various factors that influence decision making, such as probabilities, the value of desired outcomes, and the impact of each choice. It is commonly used in fields like economics, business, computer science, physiology, and social science. Teori keputusan adalah cabang ilmu yang mempelajari cara individu atau organisasi membuat pilihan atau keputusan di antara berbagai alternatif, khususnya dalam kondisi ketidakpastian atau risiko. Tujuan dari teori keputusan adalah untuk memberikan pendekatan rasional dalam memilih keputusan terbaik berdasarkan tujuan, preferensi, dan informasi yang tersedia. Teori keputusan mencakup analisis berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, seperti probabilitas, nilai hasil yang diinginkan, dan dampak dari setiap pilihan yang diambil. Biasanya, teori keputusan digunakan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, bisnis, ilmu komputer, psikologi, dan ilmu sosial. Key component of decision theory. The main components of decision theory include key elements that influence the decision-making process. Here are the main components of decision theory. 1. Decision alternative. These are the choices or options available for the decision maker to choose from. Each alternative has different outcomes and the decision will depend on selecting one of these alternatives. 2. Evaluation criteria. Evaluation criteria are the factors or indicators used to assess and compare the available alternatives. These criteria can include cost, benefits, time, efficiency, or other relevant aspects in the context of the decision. 3. Outcomes. Outcomes are the consequences or impact resulting from each decision alternative. Each alternative produces different results, and these outcomes affects the final choice in decision making. 4. Probability. In decision involving uncertainty or risk, probability is used to describe the likelihood of various outcomes. Probability helps the decision maker assess the chance of success or failure for each alternative. 5. Decision maker's preference. This preference reflects the value or weight given by the decision maker to the different alternatives and possible outcomes. These preferences are often based on personal goals, needs, or priorities. Komponen utama dalam teori keputusan mencakup elemen-elemen penting yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Berikut komponen utama teori keputusan. Yang pertama ada alternatif keputusan. Alternatif keputusan ini adalah pilihan atau opsi yang tersedia untuk dipilih oleh pengambil keputusan. Setiap alternatif memiliki hasil yang berbeda-beda dan keputusan akan bergantung pada pemilihan salah satu alternatif tersebut. Yang kedua, kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi adalah faktor atau indikator yang digunakan untuk menilai dan membandingkan alternatif-alternatif yang ada. Kriteria ini bisa berupa biaya, manfaat, waktu, efisiensi, atau aspek lain yang dianggap relevan dalam konteks keputusan tersebut. Yang ketiga, hasil atau outcome. Hasil adalah konsekuensi atau dampak yang diperoleh dari setiap alternatif keputusan. Setiap alternatif menghasilkan hasil yang berbeda, dan hasil ini mempengaruhi pilihan akhir dalam pengambilan keputusan. Probabilitas. Dalam keputusan yang melibatkan ketidakpastian atau risiko, probabilitas digunakan untuk menggambarkan kemungkinan terjadinya berbagai hasil. Probabilitas membantu mengambil keputusan menilai kemungkinan keberhasilan atau kegagalan dari setiap alternatif. Selanjutnya, preferensi pengambilan keputusan. Preferensi ini menggambarkan nilai atau bobot yang diberikan untuk mengambil keputusan terhadap berbagai alternatif dan hasil yang mungkin terjadi. Preferensi ini seringkali didasarkan pada tujuan pribadi, kebutuhan, atau prioritas yang ingin capai. Di sini juga ada jenis pengambilan keputusan merujuk pada berbagai kategori atau tipe keputusan yang diambil berdasarkan situasi, kompleksitas masalah, dan informasi yang tersedia. Setiap jenis pengambilan keputusan memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda yang memengaruhi bagaimana keputusan tersebut dibuat. Berikut adalah pengertian dari beberapa jenis pengambilan keputusan. Ada keputusan individu versus keputusan kelompok. Keputusan individu berupa keputusan yang diambil oleh satu orang saja berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan preferensinya. Dan keputusan kelompok yaitu keputusan yang dibuat oleh sekelompok orang yang bekerja sama, biasanya dengan tujuan untuk mencapai konsensus atau kesepakatan bersama. Keputusan terprogram atau program decision. Keputusan yang diambil untuk masalah rutin dan yang sering terjadi. Prosedur atau aturan standar sudah ada untuk menangani masalah ini sehingga keputusan dapat dibuat secara otomatis tanpa analisis mendalam. Terus ada keputusan tidak terprogram atau non-program decision. Keputusan ini diambil untuk masalah yang tidak rutin, kompleks, atau tidak terstruktur. Keputusan ini seringkali memerlukan analisis mendalam dan pertimbangan berbagai alternatif yang ada. Selanjutnya, keputusan berdasarkan risiko atau risk-based decision. Keputusan yang diambil ketika hasil dari berbagai alternatif dapat diprediksi dengan probabilitas tertentu. Pengambil keputusan memilih berdasarkan evaluasi risiko dan manfaat dari alternatif yang tersedia. Yang terakhir, keputusan berdasarkan ketidakpastian atau uncertainty-based decision. Keputusan yang diambil ketika hasil dari alternatif yang ada tidak dapat diprediksi dengan jelas atau informasi yang tersedia terbatas. Keputusan ini sering melibatkan intuisi atau perkiraan dalam menghadapi ketidakpastian. Selanjutnya ada kesimpulan. Conclusion of decision theory is that it provides a systematic and rational approach to help individuals or organizations make the best choice among various alternatives, particularly in situations involving uncertainty or risk. Decision theory focuses not only on selecting the best alternative based on desired outcomes but also considers factors such as probabilities, personal preferences,
and risk evaluation. Overall, decision theory offers tools to 1. Improve decision making, 2. Manage uncertainty, 3. Help select optimal alternative, 4. Assess risk. Jadi kesimpulannya dari teori keputusan ini adalah bahwa teori ini memberikan pendekatan sistematis dan rasional untuk membantu individu atau organisasi dalam membuat pilihan terbaik di antara berbagai alternatif, khususnya dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian atau resiko. Teori keputusan tidak hanya berfokus pada memilih alternatif terbaik berdasarkan hasil yang diinginkan, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti probabilitas, preferensi pribadi, dan evaluasi risiko. Yang pertama itu ada meningkatkan pengambilan keputusan. Yang kedua, mengelola ketidakpastian. Yang ketiga, membantu memilih alternatif yang optimal. Dan yang keempat, menilai risiko. That's all the videos from me. I thank you for watching. Bye bye.